Dia ceritakan faktor dia tinggal di Indonesia, dia sentuh tentang keamanan. Yang mana kalau di Rusia sekitar jam 10 malam keluar berjalan-jalan itu sungguh bahaya. Pernah satu ketika ada beberapa orang yang coba memberhentikan bule Rusia nih, diminta telepon, barang-barang berharga lah guys. Jadi di Indonesia perkara sedemikian tiada berlaku ya guys. So nampak di situ. Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel saya, Nurtina Aliman. Oke, kalau Anda baru datang ke channel saya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara menekan butang subscribe, like, komen, dan share. Baiklah guys, pada hari ini saya mau buat video reaction. Dan video kali ini berjudul Kenapa Indonesia tapi bukan Rusia? Kenapa guys? So, dan video ini saya ambil dari channel Bule KW. Jangan lupa kita dukung sama-sama channel ini, Bule KW, dengan cara menekan butang subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama saksikan video ini. Kenapa Indonesia tapi bukan Rusia? Apa maksud bule tersebut ya? Oke, jom. 1, 2, 3. Hey guys, selamat datang di channel saya Jero Putu Arno Bule Bali. Hari ini saya mau cerita tentang diri saya. Kenapa saya bisa tinggal di Indonesia dan kenapa saya milih tinggal di Indonesia dibanding Rusia. Okay. Enjoy! Beliau ini tinggal di Indonesia, lebih memilih tinggal di Indonesia berbanding Rusia. Hey guys, jadi gini ceritanya. Saya ini aslinya orang Rusia, lahir di kota Moskow. Dan di sini saya mau cerita sekarang kenapa saya bisa tinggal di Bali, di Indonesia ya. Dulu saya tuh sering liburan sama mama ke seluruh negara di dunia kita, seperti Spanyol, Mesir, Italia. Dan itu kita pindah ke sini pas tahun 2005. Jadi aku dimasukin ke sekolah Cambridge, sekolah internasional. Dulu pas aku baru pindah ke Bali, gue nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Bali. Jadi gue pas di sekolah itu seperti ini ya. Lo ngomong apa sih? Baca. Jadi gampang lah pokoknya. Nah, saya mau cerita kenapa saya lebih milih tinggal di Indonesia dibanding Rusia. Betul. Satu, peraturan. Misalnya saya mau kirim duit dari Rusia ke Bali. Susah banget bro. 1000 pertanyaan. 1, uangnya dari mana? 2, buat siapa? 3, kerja di mana? 4, kenapa mau kirim uang? Dan di mana dapat uang? Gila. Kalau di Bali, di Indonesia ini gampang banget kan. Kita mau kirim uang tinggal ke bank, udah transfer beres. 2, orang. Kalau di Indonesia, di Bali gue masuk ke toko misalnya CK ataupun Indomart, orang pasti ngomong ini, selamat datang di Indomart, silakan berbelanja. Senyum kan? Kalau di Rusia gue masuk ke toko itu beda banget sumpah. Gini. Gue tuh takut dikira mau bunuh. Gue tuh dalam hati mikir, dia pasti mikir seperti ini, lo tuh ngapain kesini ya? Orang itu sumpah cuek banget kalau di Rusia. Padahal gue orang Rusia ya, tapi gue gak suka cuek. Friendly. Ketiga, keamanan. Di Indonesia, Bali jauh lebih aman guys daripada di Rusia. Why? Di atas jam 10 malam, dulu, gak tahu sekarang, kalau keluar di kota, terus di depan tiba-tiba ada 4 atau enggak 10 orang, mendingan lu muter deh dan jalan ke arah lain. Karena waktu itu gue dapat kejadian. Gue sama teman gue jalan, diberhentiin. Dompet, HP, duit, jam, apalah. Terpaksa gue kasih HP gue. Itulah kebahayanya. Misalnya bikin SIM.
di Rusia setengah mati susahnya. Bayar $2.000. Itu sama dengan 26 juta. Itu pun kalau lulus tesnya. Kalau di sini tinggal sana bikin SIM udah beres. Gampang kan? Di Rusia itu semuanya susah. Gara-gara itulah saya pindah ke Indonesia, Bali ya. Dan yang terakhir, musim. Ada 4 musim di Rusia. Musim panas, musim salju, musim hujan, musim kering. Setiap musim kita harus beli baju. Bayangin, setiap musim beli baju baru. Kalau di sini, 2 musim. Musim hujan sama musim panas. Pakai celana pendek, pakai baju ini udah cukup. Kalau di sana tuh bener-bener parah. Gara-gara itulah saya bisa tinggal di Indonesia sekarang, di Bali. Dan sekarang saya ini mau jawab beberapa pertanyaan dari orang-orang yang sering nanya sama saya. Arnold udah tinggal di Bali selama 16 tahun, kenapa masih WNA? Kalau saya mau jadi WNI itu setengah mati susah. 1, harus nikah kalau nggak jadi pemain sepak bola. Itu pun kalau kita bule ini misalnya nikah 5 tahun baru jadi kitab, 5 tahun baru jadi WNI. 10 tahun bro. Dan gua belum siap buat nikah karena umur gua masih 23 guys. WNI itu apa guys? Still young. Pertanyaan kedua, Arnold sehari-hari suka makan apa? Saya jujur, dulu saya biasa makan kentang, makan susu, dan makan keju gitu ya. Bisa kenyang. Kalau sekarang nggak ada nasi, nggak bisa kenyang gua, guys. Bule, muka bule, jiwa lokal, perut lokal, lidah lokal. Udah berubah banget. Kalau pokoknya ada bule kena nasi jinggo atau nasi campur. Nasi jinggo itu ada nasi Bali ya, yang kecil-kecil itu ya. Jadilah kayak gua. Dipanggil kadang-kadang bule reject. Begitu guys. Pertanyaan ketiga, berapa bahasa Arnold bisa? Masalah bahasa, gue bisa bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali. Tapi, gue nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis bahasa Rusia. Orang Rusia, lahir di Rusia tapi nggak bisa nulis bahasa Rusia kan malu ya. Wajar dari kecil di sini. Sehari-hari bahasa Inggris. Gua dulu sekitar 8 tahun lalu pernah balik ke Rusia dan mereka di sana suruh gua bikin paspor ya kan. Oke, silakan duduk, silakan nulis nama sama tanggal lahir dan di mana kalian lahir. Aku seperti gini. Oh my god. Kalau bahasa Inggris bisa nulis nggak sih gitu? Sorry pak, harus nulis bahasa Rusia gitu. Maaf, gua nggak bisa nulis bahasa Rusia, ini gimana kayak gitu. Lah, lu orang mana? Ya orang Rusia. Kok nggak bisa nulis? Lu nggak sekolah ya? Gua sekolah kok. Cuman nggak di Rusia, di Indonesia gua sekolah. Tak gituin. Baru dia tahu, oke. Ya udah kita sekarang nulis terus lu ngopi. Gua lagi mikir, gimana caranya? Ya udah coba aja tak gituin. Mereka nulis nama aku di kertas, tempat lahirku dan adresnya aku, dan aku contek semuanya. Itu pun salah. Gila guys. Jadi itu gua nih sebenarnya kayak orang Indonesia sudah ya. Terus ada orang sering nanya, Nol, menurut kamu presiden yang terbaik apa sekarang? Kalau menurut aku, presiden yang terbaik adalah Jokowi. Why? Jokowi itu presiden paling tenang, guys. Paling baik. Suka bantu orang. Anak motor. Itu udah keren banget. Suka ke tempat-tempat yang biasa, yang hancur gitu, dia seneng biasa. Coba presiden di luar negeri. Rusia atau enggak, presiden US. Dikit-dikit perang. Dikit-dikit masalah. Tembok di Meksiko sekarang ada tembok. Lu mau nyari-nyari buah di Amerika tuh setengah mati. Dulu orang Meksiko biasa jualan buah, jualan makanan. Sekarang mana ada. Make America Great Again. Gile.
Kalau di Rusia dikit-dikit perang, Mother Russia, wih, selalu harus perang. Kata kita itu beruang. Gitu ya. Gila, untung gua pindah ke sini. Gua semoga aja guys bisa sampai mati di Indonesia ini. Dan jujur ya, kadang-kadang ini gue tahu satu YouTuber namanya Londo Kampung guys. Oh, ceritanya semalam jalan-jalan di Nusa Dua, ada tempatnya di Bali. Biasa santai ngerokok gini. Tiba-tiba ada orang lewat. Mas, Londo Kampung, Mas. Wah, orang Jawa, Mas. Bukan. Saya ini bukan Londo Kampung, tapi Londo Bali, guys. Yoi. Jero Putuarno. Salah lu, bro, gitu. Kalau dia kan YouTuber bule Jawa. Saya YouTuber bule Bali. Gitu. Nah, di sini sekarang udah saya cerita kenapa saya lebih milih tinggal di Indonesia, Bali, dibanding Rusia. Dan saya sangat senang di sini, sumpah. Saya suka dengan negara ini. Menurut saya nggak ada negara lebih baik daripada Indonesia. Karena di Indonesia tuh semua ada. Mau nyari apa? Nyari laut, nyari gunung, nyari sungai, nyari danau, semua ada. Di Rusia misalnya gue tinggal, gue mau ke laut itu harus terbang, bro. Kalau di sini mana yang motor udah laut, mau lompat ke laut bebas kok. Jadi begitu guys. Nah, saya mau juga cerita di channel saya yang ini. Awalnya bakalan ada video-video prank. Dan kalau kalian punya ide dan mau request buat saya buat bikin prank, silahkan komen di bawah sini. Saya akan pasti bikin prank. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Supaya channel saya bisa membangun. Kalian itu bakalan bantu saya. Dan di masa depan, di saat saya semoga bisa jadi YouTuber terbaik, saya akan membantu kalian. Ingat saya pesan ini. Karena apa yang kita dapat, kita harus kasih ke orang lain. Apa yang kita dapat lebih, kita harus kasih ke orang lain. Kita harus membantu orang lain. Dan orang itu harus membantu orang. Karena kita itu manusia di satu bumi. Kita harus saling membantu. Jangan perang. Jangan bunuh-bunuh. Jangan jambret-jambret. Itu nggak baik. Kita sama-sama hidup. Kita sama-sama kerja. Kita sama-sama susah. Itulah kehidupan kita, guys. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video saya. See you in the next video guys. Video prank. Thank you. Peace out. Oke guys, itulah dia tadi video dari channel Bule KW. Kenapa Indonesia tapi bukan Rusia? Oke guys, melalui video yang sebentar tadi kita sama-sama tonton, nampak di situ kenapa bule dari Rusia ini suka pilih untuk tinggal di Indonesia berbanding Rusia. Sebab banyak ya guys yang dia cerita, sama ada dari segi keamanan, dari segi pengurusan. Maksudnya pengurusan di Rusia ada sedikit susah berbanding pengurusan di Indonesia. So, secara otomatis segala kemudahan yang ada di Indonesia membuatkan bule Rusia ini lagi tertarik dan suka untuk stay tinggal di Indonesia. Dan melalui video dari bule Rusia ini juga guys, dia ceritakan faktor dia tinggal di Indonesia, dia lebih suka stay di Indonesia berbanding Rusia. Dia sentuh tentang keamanan, yang mana kalau di Rusia sekitar jam 10 malam keluar berjalan-jalan itu sungguh bahaya. Pernah satu ketika ada beberapa orang yang coba memberhentikan bule Rusia ini, diminta telepon,
barang-barang berharga lah guys. Jadi di Indonesia perkara sedemikian tiada berlaku ya guys. So nampak di situ boleh Rusia nih sudah jatuh cinta dengan Indonesia. Maksudnya Indonesia memang aman, orang-orangnya pun peramah seperti yang boleh Rusia katakan guys. So apapun perkongsian yang menarik, cerita yang memberikan kita ilmu pengetahuan tentang perbezaan Rusia dan Indonesia. So oke lah, ada ilmu baru. Apapun guys, perkongsian dan cerita yang sungguh luar biasa. Kita doakan semoga boleh dari Rusia ini dipermudahkan segala urusannya, dan mana tahu dia bertemu jodoh dengan orang Indonesia juga, ya, mana tahu. Oke guys, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin memohon maaf jika saya ada tersilap kata bahasa yang boleh menyinggung perasaan kalian semua, oke? So, sebelum saya mengakhiri video kali ini, jangan lupa dukung channel saya, Nortina Aliman, dengan cara menekan butang subscribe, like, komen, dan share. Oke lah guys, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, insya Allah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.